Kita selama ini ditipu, dan ada fakta mengerikan yang selama ini disembunyiin sama pemerintah. Gimana kalau gue bilang ke kalian bahwa rakyat Indonesia sekarang dibanding 10 tahun lalu, kita tuh sekarang lebih miskin. Tapi disembunyiin, dibalut sama cerita-cerita ekonomi kita growing 5%. Purbaya bilang tahun depan bakal 6%. Itu semua menurut gue ilusi. Problem paling gede dari statement-statement yang berbau ekonomi, sifatnya tuh rata-rata. Ada quote terkenal, kalimat yang ngedeskripsiin ini namanya growth without prosperity. Itu yang sebenarnya terjadi di Indonesia. Ekonomi kita grow tapi cuma untuk segelintir orang. Nah, kebohongan yang kedua menurut gue itu adalah inflasi. Realitanya orang di lapangan, misal kalian tinggal di Jakarta atau bahkan di kota-kota lain, kalian tahu inflasinya sebenarnya nggak segitu. Rasanya kayak gaji yang kita terima ngos-ngosan sama biaya-biaya yang biasanya kerasa naik lebih cepat dibanding laporan dari pemerintah. Jadi yang sebenarnya yang paling real kita bisa lihat apakah ekonomi grow dan rakyatnya ikut grow itu sebenarnya dari real disposable income. Bahasa simpelnya, ini rakyat Indonesia nih, gajinya berapa, pengeluarannya berapa, terus sisanya itu berapa. Cara ngukur kesejahteraan rakyat atau taraf hidup rakyat itu dengan ngelihat tabungannya dia. Menambah nggak nih tahun ke tahun? Dulu pas kita lihat orang pinjol atau ngutang kredit, kita takutnya tuh mereka beli itu untuk kesenangan, beli iPhone, beli HP. Tapi di 2025 itu pecah rekor hutang konsumtif dan trennya ke arah kebutuhan primer. 2026 itu yang gue bilang sebagai K-shaped economic recovery. Jadi recovery-nya tuh bentuknya tahun seleksi. Ada beberapa orang, beberapa industri yang bakal masuk ke sumbu atas dan dia bakal dapat kekayaan yang luar biasa banyak. Tapi untuk mayoritas orang bakal ke bawah. Yang jadi masalah utama setelah gue pikir-pikir bukan sekedar jumlah lapangan pekerjaan, tapi kualitas dari lapangan pekerjaan itu, K-shape itu, tetap nggak kebal sama politik dan teman-temannya. Jadi buat teman-teman yang di sumbu bawah, setidaknya kencengin ikat pinggang lah. Cost bener-bener diperhatiin. Side hustle itu udah bukan nice to have, tapi must have. Cari solusi buat gimana caranya bisa naikin income biar real disposable income-nya itu naik. Ini tahun dimana kita harus bener-bener ngebangun leverage, cari opportunity bagus, tapi untuk siapapun yang ada di sumbu atas, justru saran gue kebalik daripada yang sumbu bawah. Bukan kencengin ikat pinggang, tapi belanja sebanyak mungkin ke UMKM, ke bisnis-bisnis lokal, gerakin ekonominya. Konsep yang makin kuat di era digital ini namanya self-fulfilling prophecy. Yang harus kita lakuin kalau menerima pil pahit ini adalah jangan pesimis, tetap optimis tapi realistis.